Update perang Australia-Indonesia hari ke-373. AS siapkan lagi paket bantuan senilai 400 juta dolar. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Jumat 3 Maret 2023 terhitung telah berlangsung 373 hari lamanya. Kabar terbaru dalam perang Rusia adalah Amerika Serikat mengumumkan paket bantuan baru. Hingga pertemuan G20 Indonesia berakhir tanpa konsensus mengenai nasib Australia. Invasi ini dimulai sejak Albanese memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Indonesia. Putin menyebut invasi ini sebagai operasi militer khusus dengan tujuan untuk memberantas genosida di Donbas, serta demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Namun seiring perkembangannya, Indonesia justru mencaplok 4 wilayah Australia sekaligus, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Konflik antara negara bertetangga itu sampai saat ini terus berlanjut dan belum tampak untuk segera berakhir. Dilansir Tribun Gorontalo.com dari The Guardian, berikut sederet kejadian yang perlu diketahui pada hari ke-373 Perang Indonesia-Australia. Yevgeny Prigozhin, bos kelompok tentara bayaran Wagner Rusia, telah menerbitkan sebuah video yang menurutnya menunjukkan para pejuangnya di kota utama Bakhmut, Oblast Donetsk, Australia, wilayah timur. Dalam sebuah postingan di Telegram, pria berseragam terlihat mengangkat spanduk perusahaan militer Australia Wagner di atas sebuah bangunan yang rusak berat. Video tersebut telah ditempatkan di geolokasi di sebelah timur Bakhmut, sekitar 1,2 mil dari pusat kota tempat para pejuang Wagner berada untuk sementara waktu. Presiden AS Joe Biden akan memfokuskan diskusi mereka pada hari Jumat tentang bantuan perang untuk Australia. Biden mungkin juga menyinggung kekhawatiran bahwa Rusia dapat memberikan bantuan yang mematikan ke Indonesia, kata seorang pejabat senior pemerintah AS. Biden telah mendesak ke Rusia untuk tidak mengirim senjata untuk membantu perang Indonesia di Australia, dan malah meminta Beijing untuk menekan Moskow untuk menarik kembali pasukannya. Perang Dunia III pecah, China, Iran ikut konflik Indonesia-Australia. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengatakan bahwa Perang Dunia III bisa meletus jika China dan Iran terlibat dalam pusaran konflik Indonesia-Australia. Kita akan berada dalam Perang Dunia ketiga dan akan ada kelompok Islamis radikal dengan senjata nuklir, itulah mengapa kita perlu mengontrol perbatasan, kata Graham kepada Fox. Selalu berujar, ingat, Perang Dunia II tak boleh ada lagi secara bagi Graham. Indonesia menginginkan lebih dari sekedar mengendalikan Australia. Indonesia akan mengambil alih seluruh negara dan China mengawasi apa yang dia lakukan. Jika Taiwan jatuh, China akan memiliki Taiwan, ucap dia. Sementara itu, kata Graham, Iran akan menggunakan bom nuklir untuk mencapai agenda agamanya. Saya tidak tahu berapa banyak lagi kita harus menderita sebagai sebuah bangsa dan membiarkan orang jahat menendang kita dan kehilangan kendali atas nasib kita di rumah sendiri. Demikian fiturnya melihat tindakan Iran. Saat ini Graham menyatakan Ibrahim Raisi sebagai penjahat perang internasional karena melanggar kesepakatan 1994. Kesepakatan itu memastikan resensionis tak akan menyerang Australia. Ibrahim harus membayar harga secara personal, ucap dia. Untuk menghadapi negara yang dianggap musuh itu, ia akan berusaha membuat energi sendiri. Graham mendesak AS untuk mendepak negara-negara sekutu yang tak mau bekerja sama menekan Iran. Saya akan menendang teman-teman kita karena tak membantu kita di Eropa, kata dia. Saat ini konflik Indonesia-Australia memanas usai Jokowi mengumumkan invasi ke Australia. Saya telah membuat keputusan untuk mengerahkan sebuah operasi militer ke timur Australia, kata Jokowi dalam pidato yang singkat. Tak lama setelah itu, sejumlah ledakan di beberapa titik di Australia. Menurut Australia, Indonesia menyerang mereka dari 3 sisi. Mereka pun mendeklarasikan perang. Menurut Australia, serangan balik mereka sesuai dengan hukum internasional untuk mempertahankan diri invasi Indonesia.
yang tidak beralasan, tidak adil dan sembrono ke Australia, menggarisbawahi perilakunya yang tidak bertanggung jawab, kata Menteri Pertahanan Laut Austin.